buka atau open kameranya ya, buka kameranya sehingga saya bisa menandakan kalau Anda betul-betul hadir. Sudah tampil layar saya di Anda berupa Excel. Tampil, Bu. Baik, saya panggil satu persatu ya. Sama seperti kemarin ya, dipanggil maka raise hand dan buka kameranya. Ade Sony Saputra. Belum ada. Agus Salim. Belum. Aji Gunawan. Aji Gunawan, ayo. Kameranya aktifkan Aji. Mana Aji? Kok Reski? Reski ngapain Reski? Belum Reski. Aji belum ada ya. Al Gani. Gak ada. Alter Junior Fernando. Aprilia Monica. Hadir, Bu. Ya. Arif Iik Hairudin. Hadir, Bu. Ya. Aris Agustian. Nggak ada. Dedi Humaydi. Hadir, Bu. Hadir. Raise hand. Oke, ya udah. Iya. Desinta Aryani. Ya. Dian Woro Agustia. Hadir, Bu. Ya. Ferizal. Gak ada. Belum hadir ya. Gilang Ramadan. Habib. Hadir, Bu, saya. Habib, ya. Hairudin. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Hadir, hadir. Oh ya. Nah, ya. Ardison. Oh ya ada, oke. Hasanatul Atfalia. Ada. Erdiansah. Ya. Hadir, Bu. Ya. Imam Hidayatullah. Hadir, Bu. Muhammad Imam Fauzi. Gak ada. Muhammad Agus Saputra. Hadir, Bu. Muhammad Dimas Febrianto. Hadir, Bu. Ya. Praditya Manggala. Belum ada. Pujianti Purnamasari. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aditya. Kameranya Aditya nggak kelihatan. Oke. Rafli Ilyas Satria. Bu Puji hadir, Bu. Ya Rafli sudah. hadir, Bu. Puji udah nih ya. Rama Hadir, Bu. Dian Sunaria. Ya sudah. Hadir, Bu. Ya. Reski. Reski, kameranya nggak ada Reski. Nggak saya absen. Robi Koswara.
Reski, Hadir oke. Bu. Reski Ramdhani hadir Bu. Iya ya. Oke. Rian Akbar Ramadan. Hadir Bu. Rian hadir Bu. Rian Akbar. Saidul Gofar. Hadir Bu. Kameranya. Ya. Hadir. Saifullah Bakri. Hadir Bu. Ya. Sebentar, sandain dulu sebentar ya. Ini error. Ya, terus Sofan Muwahidin. Hadir Bu. Ya. Sirajuddin. Sirajuddin. Yang udah raise hand-nya diturunkan tangan ya, lower hand ya. Sumarlin. Andi Saddam Husaini. Bayu Darmawan. Berada. Oke, saya balik ke atas lagi. Yang merasa belum diceklis namanya, ayo. Kalau hadir, dicek. Haji Gunawan Bu. Haji Gunawan. Apa lagi? Sumarlin Bu. Hadir. Sumarlin dipanggil tadi. Nah, Iya Bu, tapi habis sholat Bu. oh ya, oke. Siapa lagi? Udah? Semua udah ya? Ayo dicek namanya masing-masing. Nanti kalau nggak ada, jangan salahkan saya. Karena tidak dicek. Ayo dilihat dulu. Oke. Cukup ya? Bu, coba ke atas lagi, Bu. Atas. Nah, sebentar. Nih. Sudah? Cukup ya? Oke. Baik. Ada Sony katanya CC Bu, baru masuk dah. Mana? Nggak ada. Nggak muncul di saya. Di saya nggak muncul apa-apa. Nggak ada notifikasi. Ini masuknya lewat Bu. mana? Bu, itu apa bedanya ya yang checklistnya 1 sama 2? Nomor 1, nomor 2-nya. Yang absen kemarin. Itu absen pertemuan Iya. kemarin kan? Ya. Nah, yang 1, 2 itu membedakan. Yang 2 itu yang terlambat. Bu. Jadi absen absen yang pertama dia nggak ikut. Yang terakhir baru hadir gitu. Ya tahu dari mana. Pokoknya terlambat aja. Kenapa? Aji ya? Agus. Ya, Bu. UTS kemarin soal nomor 3 bisa dibahas enggak Bu? Ya. Ya, Bu, boleh nanti ya. Yang Hasanatul belum bisa masuk, Bu. Udah masuk, Bu. Udah, mana dia? Udah langsung buka kameranya gitu. Yang baru-baru gabung. Yo, dicek. Yo. Ini baru ada nih Adito nih. Katpal masuk ini, Kak. Videonya lain coba. Mana dia? Adison, ini mana kameranya? Orangnya mana? Ya, dikamerakan ya. Adison nih. Udah ya, siapa lagi? Nah, sama tuh. Oke. Oke ya, udah semua. Sekarang kita lanjut ke materi. Tadi ada yang request bahas soal ya. Nah, sebelum ke sana, ini saya mau konfirmasi dulu nih, tugas kelompoknya bagaimana? Karena sama dengan kelas lainnya ya,
sama dengan kelas lainnya itu saya biasanya minta presentasikan di akhir pertemuan. Gitu. Jadi silakan kira-kira ya yang siap boleh duluan ya untuk presentasi ya seperti Anda presentasi biasa lalu nanti saya jawab. Kalau nggak siap sekarang, Anda wajib membuat video presentasi gitu ya sama dengan kelas yang lainnya. Kita berapa kelompok kemarin jadinya ketua kelas? Sambil saya buka nih. 6 kelompok. Nah, kan saya kasih temanya ya. Tema sesuai dengan urutan yang kelompok masing-masing. Gitu. Jadi dari 6 ini saya kasih kesempatan dulu yang mau duluan. Ya. Ingat yang tidak selesai atau tidak presentasi maka wajib membuat video presentasi. Caranya gimana, Bu? Ya silakan aja Anda atur tanpa tatap muka, online juga gitu tapi Anda rekam sendiri. Gitu. Ya, ayo siapa mau duluan? Kapan presentasinya sekarang, Bu? Apa materi dulu, Bu? Langsung presentasi dulu. Gitu. Karena nanti materinya bisa kita lihat sambil di saat presentasi. Nanti saya singgung. Sama dengan kelas tadi ya. Kelas tadi juga gitu. Ketika mereka bahas ya terkait, saya langsung jelasin materinya ya. Atau nanti gimana caranya. Yang jelas jadi hari ini sesuai komitmen saya minta dipresentasikan dulu. Gitu. Supaya nanti jangan sampai alasannya gara-gara waktu gitu ya. Tadi aja kelas pertama itu 5 kelompok, mereka selesai hampir 3 jam kurang tuh. Ya. Diselingin dan bahas-pembahasan. Ya, silakan. Tadi ya, ketika memang belum selesai nanti atau belum presentasi harus dibikin video presentasinya. Ya, gimana? Kita kelas atau yang lain mungkin ada yang mau duluan atau mau diurutkan saja. Nanti saat pelaksanaan presentasi ya, syaratnya hanya Anda perlu buka kamera lalu dibagi-bagilah slide PowerPoint-nya ataupun bahan presentasi materi Anda masing-masing. Nanti dibacakan oleh anggotanya, dibagi-bagi ya. Nanti tentu tadi ya nyalakan kameranya supaya jelas siapa yang bicara. Ya. Gimana mau diurut atau mau duluan maju? Silakan, saya kasih kesempatan dulu yang mau duluan. Kelompok 3 kali, Bu ya. Coba, Bu. Boleh, kelompok 3 duluan. Silakan. Anggotanya sudah lengkap ya? Oh, belum sih, Bu. Agus Salim kayaknya tadi belum masuk sih. Gimana tuh, Bu? Silakan, Anda coba konfirmasi ke temennya. Kalau saya nggak masalah, pokoknya yang hadir nanti ya presentasi ya share screen-nya. Lalu nanti kita boleh pakai Anda punya moderator atau pakai apa, silahkan Anda atur nanti. Yang jelas kita nanti harus lihat kameranya nyala ketika yang ngomong atau yang mempresentasikan dari kelompok itu. Baiknya semua anggota harus nyala. Bagi Ya. section dulu kali, Bu ya. Bentar, Bu. Kenapa? Ini bagi slide. Oh iya, silakan. Yang mau dibacakan, Bu. Dibacakan apa? Gimana? Ya, diatur aja dengan kelompoknya. Diatur, di WA-in aja. Kamu ini ya. Dah beres kan gitu. Nggak susah sih kalau itu. Yang penting bagi-bagi, misalnya ada 10 slide, siapa yang menyampaikan, siapa menyampaikan. Nanti di akhir boleh kita diskusi tanya jawab. Ya. Oke. Ada yang baru masuk lagi. Gimana? Kelompok 3 jadi? Atau masih butuh waktu? Jadi, Bu, sebentar, Bu. Oke. Sedang bagi ininya, Bu, bagi slide-nya. Bagi slide-nya. Oke, ya. Nanti bisa langsung saja ya untuk di share screen, diatur ya.
lalu dipresentasikan. Halo, bentar ya, lagi kuliah. Cek. Halo, Bu. Ya, Udah tampil belum ya, Bu ya? tampil di saya tampil. Ya, Keluar tampil. ya. Minta teman-temannya aktifin kameranya ya, biar kelihatan saat presentasi terutama. Siap, Bu. Bang Habib bisa
mulai aja coba. Halo, Bang Habib. Bentar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3 Bu ingin mempresentasikan analisa semantik dan studi kasusnya. Adapun pengertiannya yaitu suatu compiler selain harus memeriksa leksikal dan sintak juga harus memeriksa semantik dari program sumber tersebut. Proses analisa sintak dan semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Dalam pemeriksaan semantik, yang diperiksa adalah makna dari setiap pemakaian token dari program sumber. Adapun tahapan ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Analisis semantik berarti menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Adapun lingkup pemeriksaannya yaitu meliputi apakah yang pertama, apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, pemeriksaan duplikasi dan terdefinisi. Yang kedua, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama? Jika ada operasi 2 operan, maka tipe operan 1 harus bisa dioperasikan dengan operan 2. Adapun yang ketiga yaitu apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya dan seterusnya. Adapun contohnya yaitu ekspresi yang mengikuti if, berarti tipe if-nya boolean. Akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara 2 operan, maka tipe operan pertama harus dioperasikan dengan operan yang kedua. Logikanya, analisa leksikal memeriksa kata demi kata. Sudah sesuai atau belum aturan bahasanya. Sintak memeriksa pola pembentukan bahasanya dan analisa semantik yang mengartikan. Mungkin lanjut dengan Bang Gopar. Ya, ada yang harus diingat, analisa semantik berhubungan dengan analisa sintak. Jadi polanya sudah dibentuk. Analisa semantik dalam bahasa Indonesia kalimatnya sebagai berikut, Bu. Habib bermain bola di lapangan. Secara sintak, subjek, predikat, objek keterangannya sudah benar, sesuai pola. Ketika yang mengartikan otak kita akan merespon bahwa secara kata sudah sesuai, secara pola sudah sesuai, maka kalimat tersebut artinya benar. Nah, contoh analisa semantik dalam bahasa pemrograman. Contohnya, integer A, B, T. A sama dengan 5,2, B sama dengan 2, titik koma, C sama dengan AB tambah B plus B, titik koma. Keterangannya, integer A, B, T, titik 2, sintak sesuai, semantik benar. A sama dengan 5,2, sintaknya tidak sesuai, semantiknya salah, karena setelah angka 5 itu harusnya titik koma, menunjukkan semantik salah. B sama dengan 2, titik koma, sintak sudah sesuai. C sama dengan A plus B, titik koma, sintak sesuai, semantik salah, karena di sini C tidak terdefinisikan, harusnya yang tertera T.
Studi kasusnya analisa semantik. Contohnya di sini ada bahasa pemrograman Java. Include studio.h. Itu semantik salah. Karena studio.h tidak bisa digunakan. Using namespace std titik koma semantik benar. Void luas buka kurung tutup kurung titik koma semantik benar. Void main buka kurung void tutup kurung itu semantik salah. Karena setelah void main tidak ada lagi void di dalamnya. Oh iya, perlu diingat juga ini kan semantik, cara menganalisanya itu satu baris. Kemudian buka kurung kurawal itu semantik benar. Luas buka kurung tutup kurung titik koma buka kurung kurawal semantik salah. Karena di bawahnya ada tutup kurung kurawalnya. Terus void luas buka kurung tutup kurung semantik salah. Terus buka kurung kurawal semantik benar. Integer panjang lebar tinggi hitung luas semantik benar. Cout masukkan panjang titik 2 titik koma semantik benar. In panjang titik 2 semantik salah karena setelah in harusnya right space Bu, dan tidak diakhiri dengan titik 2, makanya dibilang semantik salah. Cout left space masukkan lebar titik 2 titik koma semantik benar. In right space lebar titik koma semantik benar. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar titik koma semantik benar. Cout right left space luas titik 2 left space hitung luas titik 2 itu semantik salah karena tidak ada titik 2 di dalam luas harusnya. Cout left space ended titik koma benar. Tutup kurung kurawal semantik benar. Sekian Bu penjelasannya dari kelompok 3. Terima kasih. Jika ada salah-salah maksud dari kelompok 3 mungkin bisa dibimbing Bu, karena masih pemahaman kita juga masih terbatas Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Dipersilakan ada temennya yang mau bertanya dulu ya, silakan. Maksimal 3 aja pertanyaan ya, kelompok 3. Ya, kelompok 3 dibuka dulu sesi pertanyaannya. Silakan yang mau ingin bertanya di sebelah mana yang membingungkan. Selagi kelompok 3 masih bisa menjawab, dijawab. Nanti yang bertanya sebutkan nama dan kelompoknya ya. Nanti akan saya kasih poin. Dan ini sudah direkam juga di pertemuan hari ini ya. Silakan. Tidak ada mungkin Bu. Ya, tidak ada. Ayo, yang lain gimana? Nyimak atau tidur nih? Nyimak Bu, cuman kalau emang kita emang nggak ada yang
bertanya Bu, mungkin pemahaman kita juga masih sama Bu, sama kayak kelompok 3 Bu, masih kurang pemahaman juga Bu tentang kompilasi ini juga Bu. Jadi kalau untuk bertanya dan nggak ada yang bertanya mungkin sama-sama belum paham juga Bu. Ya nggak apa-apa, tanya aja yang belum paham, nanti bisa kita dibantu ya. Biar ada diskusinya. Tapi secara garis besar sih ini kan si semantik itu kan melanjutkan dari sebelumnya ya, analisa sintak dan leksikal, kelanjutan dari dua analisa tersebut. Pokoknya ada beberapa perbedaan dari analisa leksikal, terus sintak. Kalau untuk sintak dan semantik itu hampir mirip, karena dia kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Dan kalau semantik itu penganalisaannya secara per baris didefinisikan. Jadi misalkan tata letaknya si titik koma ini benar atau tidak, itu tugasnya si semantik setelah melalui proses leksikal dan sintak. Atau sintaks dan leksikal ya Bu ya? Kembali tidak Bu? Ya. Tahapannya gimana? Ya, intinya kelanjutan dari dua analisa tersebut sih. Ya, begitu aja sih, Bu. Bertanya, Bang Gofar. Nah, silakan. Iya. Bertanya, ya. Iya, Adek. Kalau misalnya suatu program, kan di analisa semantiknya bisa ada yang semantik benar, semantik salah. Apakah kalau misalnya ada salah satu atau banyak semantik salah, itu program bakal bisa tetap jalan atau dia harus semantik benar semua? Siapa namanya yang tanya? Desinta Bu, dari kelompok 1. Oke. Ya, silakan kelompok 3. Kalau untuk programnya sih kayaknya sih harusnya sih tetap jalan, cuma nanti ada report dari si programnya itu menunjukkan kalau misalkan ada bagian ini yang salah gitu. Jadi tugasnya si semantik itu cuma nentuin, oh ini salah, nanti ditampilin reportnya. Oh salahnya kurang ini. Gitu sih Bu yang saya pahami. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, ada temannya mungkin menambahkan, silakan. Biar nggak sendirian. Ada temennya yang lain, anggota kelompok 3, yuk. Nggak ada. Ya, gimana itu Desinta? Coba. Ya, Cukup. jawab. Yes. Terjawab. Berarti intinya semantik itu gunanya dia buat ngasih tahu letak kesalahan kan, bukan buat betul. izin dia berjalan atau enggak kan? Iya, itu sih yang saya pahami. Terima kasih Bang Gopal. Ya, sama-sama. Cukup kali Bu ya? Grogi kelamaan Bu. Ya. Ada lagi nggak? Hanya sambil saya lengkapi sedikit. Ya, tadi semantik itu ya biasanya lebih ke dalam flow dalam programnya. Ya. Jadi tadi kata temennya, iya nanti kalau salah gitu kan ya, asal dia bukan sintaknya, tetap kok bisa jalan ya. Tapi nanti hanya semantiknya saja kan gitu ya dalam bertiga ya. Iya Bu, begitu Bu. Jadi tetap bisa jalan jika semantiknya error ya. Jadi semantik itu bukan error. Bagaimana semantik? Semantik biasanya tadi saya bilang flow atau alur atau logiknya dalam program. Gitu, agak beda dengan sintak. Iya ya. Melengkapinya. Jadi gimana ngeliat sintaknya? Semantiknya gimana? Ya. Gimana semantiknya tuh ngebacanya? Tadi yang disampaikan dalam materinya kelompok 3 ya.
Jadi biasanya duplikasi ya dan lain sebagainya ya, di dalam kondisi if, tipe dari si if, apakah dia if atau memang pemilihan gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan dari semantik? Tadi coba ditampilkan contohnya, Saidul, sebentar, satu contoh tadi yang programnya. Ini cukup bagus ya, jadi berikan contoh. Share screen Iya, lagi, sebentar Bu. Saidul. Ya, diminta studi kasus. Nggak apa-apa, Anda Sudah diskusi. lihat Bu? Belum, sebentar. Masih proses. Anda diskusi salah, bisa diperbaiki. Ya, jadi jangan takut Bu, sama-sama pemahamannya segitu, jangan takut. Tanya aja. Nanti kalau terbatas ya udah, nanti kita sama-sama cari ya. Karena proses pembelajaran, saya selalu ngomong di kelas ya, proses pembelajaran itu Anda di kelas memang wajar salah. Kalau nggak salah, Anda nggak belajar. Berarti Anda udah lulus S1 minimal gitu. Bahkan jangan S1, S2, S3 aja masih mungkin salah. Namanya juga manusia ya. Tapi yang penting apa? Diperbaiki. Gitu ya, dipelajari, kemudian diperbaiki. Gitu. Jadi saya bilang kalau diskusi itu, saya ngelihat, memang konten saya lihat, tapi saya ngelihat keaktifan kalian kelasnya ya. Gitu. Oke, jadi tenang aja, jangan takut salah. Salah itu wajar. Ya, kadang ada saya kegiatan begini, ada yang salah, saya diemin dulu, nggak apa-apa. Yang penting mau berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Karena yang paling sulit mengeluarkan pendapat. Ya, banyak kan orang-orang, apalagi kalau yang sifatnya introvert, itu nggak mau ngeluarin pendapat tuh. Susah. Tapi ada banyak yang model-model introvert seperti ini sekarang nih ya. Nah, kita lihat nih, semantiknya dia. Ya. Saya insecure Bu. Introvert, insecure. Banyak istilahnya sekarang. Semantik salah. Ayo. Sudah tampil Bu? Sudah. Ya, itu contohnya Bu, seperti itu. Nah, ini dalam bahasa pemrograman. Semantik salah titik koma dengan titik 2 itu maksudnya apa? Jadi kan harusnya kan titik koma Bu di sini setelah A sama dengan 5. Nah, itu sintak atau semantik? Hati-hati. Penjelasannya harus ada. Untuk sintaknya kan si A, si A itu sebagai A, sintaknya itu kan sebagai A. Nah, semantiknya itu ini Bu, ininya nih Bu, titik komanya nih. Ini kalau mengacu ke sini lagi, ini kan ini Bu ruang lingkupnya nih Bu. Apakah variabel terdefinisi sebelumnya? Nah, kalau ini kasusnya ada di apakah variabel yang ada telah terdefinisi sebelumnya pemeriksaan verifikasi terdefinisi. Nih, adanya di sini Bu. Nih, kayak di sini. Ini kan variabelnya A, B, T dari si integer ini. Tapi kenapa di sini ada C? Ya, kalau variabel jelas. Betul-betul. Jadi semantiknya salah. Begitu sih Bu. Ini yang agak nah nanti ini buat pelajaran juga yang lain, apa ya. Jadi A sama dengan 5.2 ini, kenapa dibilang semantiknya salah? Dikhawatirkan titik 2 ini artinya adalah apa? Bukan apa namanya? Bukanlah pemberhentian, tapi dia adalah untuk memberikan nilai ke operator itu. Oh iya. Iya Bu, begitu. Nilainya takutnya ini pembagian nih, gitu. Itu yang buat semantiknya agak salah. Jadi bukan karena sintaknya. Sintak itu apa? Jadi ini sebenarnya 2 nih. Dia dari sintak udah kena, semantiknya juga kena. Ya. Oke. Nah, lain kali ini buat semuanya nanti pembelajaran. Jadi penjelasannya itu dikasih tahu apa kemungkinannya. Bisa Anda kan gitu. Ya. Oke, cukup. Ada lagi nggak teman yang mau tanya? Nggak apa-apa, ayo. Kalau enggak ya baru tutup dari kelompok 3, nanti kita lanjut ke kelompok lainnya. Cukup? Cukup kali Bu ya? Cukup Bu.
Ya udah, Ya, ya terima udah. kasih, Bu. Dibentuk. Ya, boleh. Ya, yuk selanjutnya. Ya, yang selanjutnya siapa nih yang mau present hasil kelompok, kelompok atau timnya? Yuk, kelompok berapa? Mau diacak, urut atau mau sesuai yang ingin maju dulu? Ayo, siapa? Belum ada? Ya, saya urutkan dulu ya. Kelompok 1 ada tidak? Ayo. Ada Bu, ada. Ya, Bu. Ayo, ngomong dulu deh, daripada nunggu-nunggu. Ya. Kelompok 1 hadir, Bu. Lagi nyamin materinya, Bu. Masya Allah. Mau di-share dulu, Bu. Siap Bu maksudnya. Mau tinggal di-share. Mau share dulu maksudnya. Bukan nyiapin baru bikin, bukan. Oh, astagfirullah. Saya berarti Preparing, Bu, ya. Preparing, Bu. Preparing. nggak nyambung. Oke, yuk, silakan di share screen-nya. Ya, ingat tadi sama Lu aja yang baca dari. sama aktifkan kamera wajib ya, yang presentasi dibagi-bagi. Silakan kelompok 1. Ya, Bu. Kelompok 1, Bu, ya. Ayo, ya. Kelompok 1. Mana sih? Nih. Udah kelihatan kan ya? Ya, di saya sudah. Ayo. Ya, sudah muncul ya, Bu, ya. Sudah. Ya, baik. Saya akan membacakan untuk pertama kali, Bu, ya. Nanti mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman saya sekalian. Baik. Baik, saya akan membacakan yaitu analisis leksikal. Pengertiannya adalah analisis leksikal atau analisis linier atau pembaca sekilas scanner. Dalam kaitan ini, aliran karakter yang membentuk program sumber dibaca dari kiri ke kanan dan dikelompokkan dalam apa yang disebut token, yaitu barisan dari karakter yang dalam suatu kesatuan mempunyai suatu arti tersendiri. Analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode, program, sumber, dan analisis sintaktik atau parser. Scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian disebut token. Analisis leksikal mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok, identifier, delimiter, simbol-simbol operator, angka keyword, noise word, blank, komentar, dan seterusnya menghasilkan suatu token. Leksikal yang akan digunakan pada analisis sintaktik atau model dasar untuk membentuk suatu analisis leksikal adalah finite state, automata. Dua aspek penting pembuatan analisis leksikal adalah sebagai berikut yang akan dibacakan oleh rekan saya, Putra. Silakan dilanjut. Ya, halo. Untuk selanjutnya, yaitu yang pertama adalah menentukan token-token bahasa. Yang kedua adalah mengenali token-token bahasa dari program sumber. Token-token
dihasilkan dengan cara memisahkan program sumber tersebut dilewatkan ke parser. Analisis leksikal harus mengirim token ke parser. Untuk mengirim token, scanner harus mengisolasi barisan karakter pada teks sumber yang merupakan satu token valid. Scanner juga menyingkirkan informasi seperti komentar, blank, batas-batas baris, dan lain-lain yang tidak penting atau tidak mempunyai arti bagi parsing dan kode generator. Scanner juga harus dapat mengidentifikasi token secara lengkap dan membedakan keyword dan identifier. Untuk scanner memerlukan tabel simbol. Scanner memasukkan identifier ke tabel simbol, memasukkan konstanta literal dan numerik ke tabel simbol sendiri setelah konversi menjadi bentuk internal. Dan yang selanjutnya boleh diteruskan oleh Saudara Jody. Oke, selanjutnya konversi program sumber menjadi barisan token, mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan byte atau karakter menjadi token. Yang kedua, menangani kerumitan sistem, masukan atau keluaran, karena analisis leksial biasanya berhubungan langsung dengan kode sumber yang diawali dari file, maka analisis leksial juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain di kompilator dalam mengatasi keanehan-keanehan sistem, masukan atau keluaran sistem operasi dan sistem komputer. Optimasi perlu dilakukan agar analisis leksial membaca karakter dengan sekaligus membaca sejumlah besar bagian file. Perangkat masukan atau keluaran benar-benar diisolasi agar tidak terlihat oleh parser dan komponen-komponen kompilator lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aji. Lu baca ini. Ya. Studi kasusnya analisis leksikal pada Java. Berikut ini merupakan program sederhana yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana program tersebut akan menampilkan kalimat hello world pada outputnya. Di bawah ini merupakan struktur dari program tersebut. Ya. Bisa dilihat kan ya? Bisa. Analisis leksikal adalah sebuah proses yang mendahului parsing. Sebuah rangkaian karakter. Ia menerima masukan serangkaian karakter seperti dalam dokumen plaintext atau shortcode dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan token. Proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya sudah berupa token. Token adalah level entitas yang paling rendah dalam diagram sintaks. Jenis-jenis token antara lain identifiers, contohnya variabel dan nama fungsi. Keyword seperti while, if, function, dan lain-lain. Operator seperti tambah, kurang, kali, sama bagi. Terals nilai konstanta seperti 27, stick 3, hello, dan lain-lain. Punctuation seperti tanda kutip dan lain-lain. Untuk berikutnya dibacakan nama Desinta Karyani. Ya. Tes. Ya, ada. Source kodenya, package contoh source kodenya, misal package latihan, public class tugas, public static void main string arch, system out println hello world, terus ada kurawal. Nah, tokennya itu package latihannya itu merupakan tugas latihannya merupakan identifier. Untuk package-nya public class static void main string argus system out println merupakan keyword. Kalau hello world-nya merupakan literals. Kalau untuk tanda-tanda kurawal
terus kurung kaku, kurung gak kaku, dan semikolon merupakan ya. Terima kasih. Baik, berikut presentasi dari kelompok 1, Bu. Mohon arahannya kalau memang ada koreksi dan ada pemahamannya, Bu ya. Terima kasih. Ya silakan, di-open diskusinya dulu, pertanyaan. Oh iya, siap. Oh iya, pertanyaan dulu ya. Ya, yuk. Pak Marlin mau tanya, Pak Marlin. Iya, Saudara Adesoni, ada yang bisa dibantu? Ya, tadi kan di situ disebutin sebuah program akan dikonversi menjadi sebuah token ya. Maksud dari sebuah program dikonversi menjadi sebuah token tuh token seperti apa ya? Apa token listrik, apa token kayak di kasir ya kan, atau kayak gimana nih gitu. Maksudnya jelasnya seperti apa? Terima kasih. Selamat siang. Jadi pertanyaan itu ya benar. Baik. Sore ya, tanya dijelasin. Ini pertanyaannya maksudnya tokennya itu apa? Dimaksud token itu apa? Dalam analisis lexical ini apa gimana? Iya Bu, saya kan belum paham token itu apa. Bu, gini ya, saya bantu jawab. Jadi dalam analisis leksikal ini, token itu maksudnya tuh barisan dari karakter yang ada di dalam suatu kesatuan. Jadi bukan token listrik or token kasir gitu ya, saudara Bang Tony, oke? Bagaimana, Adesoni? Contohnya kayak gimana ya? Izin menambahin di situ tadi dijelasin juga jenis-jenis token. Mungkin Sony nggak dengerin. Coba Bang Marlin ke bawahin lagi yang tadi ada jenis-jenis tokennya buat dijelasin ke Bang Adesoni, takutnya belum paham banget gitu. Ada kelihatan Bang Adesoni. Bagaimana? Jenis-jenis token antara lain. Bang Adesoni, halo. Adesoni kemana? Berarti hampir sama kayak source code gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok One. Baik, sama-sama Saudara Adesoni. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ayo ya, sudah. Ada lagi? Tuh ada yang mau tanya, Ardiansa, ayo. Ayo Pak Ardiansa kalau mau nanya cepet. Ya, waktu nih.
Mungkin yang lain nanti nggak lihat. Ayo billing. Bu izin mau tanya, Bu. Yang mana? Langsung silakan ke tim kelompok 1 ya. Oh iya, kelompok 3, Bu. Oh, Bagaimana program dapat Teman. mengenali apakah source code yang dimasukkan berupa keyword atau identifier dan lain-lain. Halo, Bu. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana program dapat mengenali apakah source code yang dimasukkan berupa keyword atau identifier dan lain-lain? Halo? Oke, Mbak Puji, saya mau bantu menjawab di kelompok saya ya. Jadi implementasinya kayak pertama itu pengenalan token. Scanner itu harus dapat mengenali token-tokennya, apakah dia masuk kemana, ke identifier atau apa. Terlebih dahulu dideskripsikan dulu token-tokennya, harus dikenali dulu. Habis itu baru dideskripsikan tokennya menggunakan regular grammar. Terus menggunakan ekspresi grammar, model Nah, kayak gitu implementasinya. Jelas nggak ya? Jelas. Cuman mau tanya lagi, kenapa analisis leksikan harus dideskripsikan? Tadi kan jawab kalau harus dideskripsikan. Nah, saya mau tanya, kenapa analisis leksikal harus dideskripsikan? Karena untuk mengenali token-tokennya dulu, dia harus kalau buat implementasi analisis leksikal, dia tuh harus ngenalin dulu itu token-tokennya tuh apa aja gitu. Makanya itu gunanya dideskripsikan. Iya, jelas. Udah, Bu. Sudah, ya. Oke, satu lagi kalau masih ada. Yang sudah. Izin nambahin sedikit dari pertanyaan tadi. Silakan. Kenapa analisis leksikal harus dideskripsikan? Karena proses analisis leksikal merupakan tahapan pertama dari proses kompilasi yang membaca setiap string yang dimasukkan dan mengelompokkannya ke dalam token-token, sehingga nantinya akan dibaca oleh tracer analisis sintaks. Demikian. Mohon dikoreksi ya, Bu, nanti. Iya. Nggak apa-apa, silakan, ayo. Satu lagi, ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Nggak mau tanya sih, cuma minta tolong dijelasin lagi yang dimaksud dengan delimiter di analisa leksikal itu seperti apa? Dijelasin lagi aja. Tadi soalnya kurang jelas.
Terima kasih. Baik Bang Gofar, aku coba jelasin ya. Jadi delimiter itu dia kayak bergunanya tuh sebagai pemisah atau pembatas. Misalnya kalau di codingan tuh ada buat if, dalamnya kan ada dalam kurung tuh, itu buat nandain, nah itu tuh pemisahnya, atau titik koma semikolon atau kurawal. Misalnya kayak buat kayak gitu tugasnya yang koma, titik, kode-kode kayak gitu, kode-kode buat pembatas atau pemisah. Gimana Bang Gofar, jelas? Oke, cukup menjawab. Jelas. Terima kasih. Kembali kasih Bang Gofar. Ya cukup ya, 3 pertanyaan. Ya, oke. Ya ini juga ada mau tambahkan dulu tidak dari kelompok 1? Cukup kayaknya Bu. Minta dikoreksi aja kalau tadi jawabannya mungkin ada yang belum sesuai ya Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, oke. Untuk yang hasil diskusinya ya sudah cukup baik ya untuk dari proses diskusi juga tanya jawab ya. Dan tadi beberapa pernyataannya memang kondisi token lalu pengenalan. Jadi istilahnya memang Anda akan jumpai istilah-istilah ini ya. Dan sebenarnya ini pun baru belum seberapa. Nanti banyak istilah-istilah lain dalam kompilasi yang memang digunakan karena itu yang dikenal oleh seluruh pengembang ataupun keilmuan ya dari kompilasi ini. Bahkan dari otomata pun yang saya sempat ngomong ini asal dari otomata ya, dari awalnya gitu kan sampai jadi teori Noam Chomsky, grammar ya, muncullah proses kompilasi gitu. Tujuannya memang kita menghasilkan ya tadi ya, kalau kita tempat atau masih ingat ya mengenai proses compile dan proses interpretasi atau interpreter. Jadi tahapan pertamanya nih, teman-teman bilang gitu ya. Tahapan pertamanya adalah leksikal. Jadi harus dibikin dulu tuh. Kalau saya bilangnya paling mudah itu klasifikasinya. Bahasa paling mudah dimengerti klasifikasi. Istilah tadi token. Ini diklasifikasikan. Nah, ada klasifikasi masing-masing. Makanya dikenal jadi token ini ya. Jadi klasifikasinya itu udah benar kok ya. Ada identifier, isinya variabel dan sebagainya. Itu kenapa? Karena sedemikian banyak proses pengenalan nanti di sintaks. Gitu. Jadi gimana caranya kalau nggak nggak dimulai klasifikasikan. Jadi memang tahapan awal ini ya leksikal dikenali dulu masuk klasifikasi mana nih. Misalnya huruf A, tadi mungkin ada contohnya ini. Ada package ini masuk kemana dia? Gitu. Klasifikasikan. Tujuannya leksikal ini tadi adalah klasifikasi. Token tadi maksud tadi teman udah benar ya. Dalam artian kita ngelihatnya adalah ya menghasilkan nanti analisis leksikal ya, menghasilkan bahan yang akan digunakan pada syntax analyzing. Gitu ya kurang lebih ya. Udah bagus. Sedikit aja yang saya lurusin tadi sebenarnya udah benar ya, nggak ada yang aneh-aneh ya. Jadi itu kurang lebih untuk lexical analyzing ya. Jadi gitu klasifikasi. Nah ini nanti ada di ilmunya, kalau kompilasi ini prosesnya tahapan ini ada di ilmuannya dikenal juga. Sering dipakai di penelitian ya. Sering dipakai, tapi bukan kompilasi istilahnya.
istilahnya itu dikenal dengan jadi ini membatasi bahasa. Kalau pernah dengar sentiment analyze, itu dulu sering terjadi ketika hoax ya. Itu tahapannya kurang lebih begitu, klasifikasi ya, nggak beda jauh dari kompilasi. Tahapannya loh, kita lihat metodenya, tapi istilahnya berbeda. Ada istilah tadi saya bilang karena ada hoax, ada ujaran-ujaran kebencian, dilakukanlah tadi sentiment analyze. Itu ada gitu. Tahapannya juga tadi ada mengenal istilah token from. Oke, itu kurang lebih mungkin tambahan sedikit dari saya. Nah, jadi ya nanti ada lagi istilah parsing nih, parsing ya. Nah, ngapain tuh parsing Bu? Ya dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di kelompok selanjutnya ya. Oke, silakan ditutup dulu kelompok 1. Saya mau ke kelompok. Baik. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Ditambahin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, lanjut ya. Nanti ada waktu. Kelompok 2, yuk. Atau ada yang mau duluan silakan. Atau kelompok 2 ada orang-orangnya. Kelompok 2 siapa ya? Ada Bu, Delopa. Ada. Tolong nama asli ya Mas, nama asli ya Mas. Ayo, kelompok 2, singkat, ayo. Ada Bu. Lupa. Ferdianta, Ade Sony, Algani, Sirajudin, sama Erwin. Halo, dengar nggak? Halo? Ya, silakan, ayo. Sudah siap atau gimana? Ayo, boleh dimulai ya, kelompok 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 kan izin Bang nggak kelihatan. Tulisannya nggak kelihatan. Bisa di zoom lagi? Berisik, belum orang ngomong. Ya, siap. Baik Mas Ade Sony. Nah, baru. Udah kelihatan. Cocok. Siap. Kita lanjut ya. Yo, silakan. Posisi kompilasi salah pohon C atau persepsi itu dihasilkan oleh penganalisa leksikal atau scanner di mana akarnya atau root adalah simbol awal grammar arti tiap note adalah inner note adalah simbol non terminal dan daunnya leaf. Dibaca dari kiri ke kanan adalah deretan token masukan. Pohon parse ini dibentuk berdasarkan aturan grammar yang ditetapkan oleh parser.
kesalahan sintaks, yaitu terjadi jika pola deretan token tidak memenuhi ketentuan pola yang telah ditentukan grammar untuk parser. Grammar yang dipilih untuk scanner adalah regular grammar atau RG, sedangkan untuk parser adalah grammar context free atau CVG. Penting diketahui perbedaan cara pandangan RG dengan CVG terhadap sebuah token yang mengadil antara scanner dan parser. Bagi RG atau scanner, sebuah token kecuali reserved word adalah sebuah kalimat di mana setiap karakter membentuk token tersebut adalah simbol terminal. Sebaliknya, bagi CFG parser, sebuah token adalah sebuah simbol terminal di mana sederetan tertentu token akan membentuk sebuah kalimat. Contoh kalimat versi parse di mana setiap simbol terminalnya adalah suatu kalimat versi scanner. Simetris bahwa setiap kalimat versi scanner tersebut memang merupakan simbol-simbol terminal bagi kalimat versi parse. Hal-hal penting dari CFG, pola umum CFG A ke A atau A FNO, B sifat ambigu or ambiguity. Sebuah kalimat adalah ambigu jika terdapat lebih dari satu pohon sintaks yang dapat dibentuk oleh kalimat tersebut. Secara spesial kalimat ambigu dihasilkan oleh grammar ambigu, yaitu grammar yang mengandung beberapa produksi yang ruas kiri yang sama sedangkan dua atau lebih ruas kanannya mempunyai string terkiri prefix yang sama. Contoh S, if A then S, E then S else S. Dengan S statement dan E expression mempunyai dua produksi dengan ruas kiri sama S, sedangkan kedua ruas kanannya dimulai dengan string sama if A then S. Grammar ambigu dapat diperbaiki dengan metode faktorisasi kiri left factorization. Typing dari produksi di atas adalah intensial if A then S, sehingga faktorisasi akan menghasilkan S if E then S. House S simbol hampa. Ya, saya tampilkan pada hari ini dan selanjutnya akan disampaikan oleh Aris. Oke, selamat siang. Langsung aja sifat rekursi kiri. Sebuah grammar dikatakan bersifat rekursi kiri jika untuk sebuah simbol non-terminal terdapat diversi non-hanpa. Bisa dilihat bentuknya di produksi berbentuk A, disebut produksi yang bersifat immediate left recursion. Rekursi kiri dapat dieliminir dengan transformasi sebagai berikut. Bisa dilihat ya untuk simbol-simbolnya. Lanjut ke algoritma rekursi kiri. 1. Rename semua non-terminal menjadi A1, A2, dan selanjutnya. To begin, ganti setiap reproduksi berbentuk A1 sampai AZ dengan produksi-produksi sebagai berikut. Dapat dilihat untuk bentuk-bentuknya. Lanjut ke stack yang berisi simbol grammar. Pada keadaan awal stack hanya berisi parsing table M, array 2 dimensi, di mana A adalah sebuah simbol non-terminal dan A adalah simbol terminal token atau disebut string $, dinilai adalah sebuah produksi A atau tanda-tanda kesalahannya. Algoritmanya bisa dilihat ya. Mungkin itu aja dari kelompok 2. Silakan kembali ke ketua Herdiansah. Terima kasih, selamat siang.
Halo, ya mungkin. Sudah sore, Bang Ade Sony, bukan siang. Ya, sore. Ya mungkin sekian presentasi Pak pada hari ini dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan, dan jika tidak ada pertanyaan silakan ke kelompok berikut. Ayo silakan, ayo tanya nih. Ya. Tuh, Pujianti, raise hand, ayo. Izin bertanya, Bu. Ya, Kenapa dilakukan penghilangan left rekursif dan left factory pada top-down parsing? Ya, dengan namanya sintak adalah sebagian kedua dari compare yang bertugas memeriksa kebenaran atau urutan dari token-token yang berbentuk oleh leksikal analisis. Halo, benar. Apa udah jelas? Kemudian bisa jelaskan perbedaan top down dan bottom up serta apa yang lebih bagus dari segi apanya nih bagus? Iya. Rangkaian token dari akhir dengan tanda S atau maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak perbedaan top down sama bottom up serta mana yang lebih bagus. Halo, assalamualaikum. Mbak Puji, saya bantu jawab ya. Halo. Iya. Untuk top down ya. Top down itu kan pengertiannya kan pendekatan dari atas ke bawah ya. Yang menggunakan pengembalian keputusan oleh pemerintah atau menggunakan dikomunikasikan kepada rakyat. Kalau menurut itu Mbak ya. Bottom up pendekatan dari bawah ke atas yang menggunakan pengembalian kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat dan kemudian disusun serta direalisasikan oleh pemerintah. Kalau untuk ini Mbak ya, pengertian umumnya Mbak ya. Kalau untuk bagusan mana, itu sih tergantung digunakan untuk apa Mbak. Itu aja Mbak ya. Apakah sudah jelas Mbak Budian? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah jelas. Apa ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, kita langsung menuju ke dosen saja kali ya. Jadi dijelaskan lebih banyak. Bentar, saya yang kurang jelas tadi nih. Atau saya yang kurang ini ya. Maksudnya tadi token dibandingkan dengan bottom up itu maksudnya yang mana ya? Anda menulis apa ya di sini? Bagian coba di slide-nya yang mana ya? Kelompok bottom up atau